Shalom, shalom. Kami menyapa buat kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami, walaupun masih secara online, tapi sama-sama kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan, kami boleh pada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kami serahkan ibadah kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ibadah kami Tuhan, biar Kau yang beracara, Kau yang bertata dalam ibadah kami. Kami siap memulaikan ibadah kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya coba supaya bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Katakan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, shalom saudara-saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam fellowship praise ini, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan atas kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ini memerdekakan setiap kami. Biarlah kebenaran-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Baik, sahabat-sahabat saya, saudara-saudaraku, fellowship praise yang sudah hadir pada hari ini, yang beribadah bersekutu bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita langsung saja. Kita baca Alkitab, kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12.
1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita belajar bersama-sama lewat ayat ini. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu." Sahabat-sahabat saya, ayat ini sering sekali dibahas, bahkan kita selalu mendengarkan kebenaran ini. Dan jujur saja, dalam fellowship kita, sekalipun ini sebenarnya bukan hanya diperingatkan untuk orang-orang muda, tapi kemudian menjadi perenungan juga untuk orang-orang tua. Apakah sekalipun kita sudah berumur, kita kemudian jadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Tapi tentu saja kalau kita bicara tentang teladan itu dimulai dari orang-orang muda tentunya. Kenapa kemudian saya berkata seperti itu? Karena apa yang kita bangun sejak dari masa muda kita, suatu saat kalau kita sudah tua kita akan bawa itu hal itu kemudian. Ya, itu dibangun. Jadi menjadi teladan bukan sesuatu yang suddenly tiba-tiba Anda jadi teladan, tidak. Itu harus dibangun. Nah, dibangunnya itu mulai dari hari ini. Nah, untuk merenungkan firman ini, teman-teman atau saudara-saudara saya coba renungkan apakah setiap kali materi ini atau tema ini dibuat atau kebenaran ini disampaikan, kita sudah menjadi teladan tidak? Teladan dalam hal apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah, saudaraku yang saya kasih, kenapa ayat ini muncul kemudian? Janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa ini muncul? Begini teman-teman, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak menjadi teladan, itu kemudian kita akan menjadi dianggap rendah. Atau kalau mau mudanya sekarang, kita akan dipandang enteng. Kenapa? Karena kita tidak jadi teladan. Sebenarnya bukan hanya orang muda, orang tua pun. Kalau kita tidak jadi teladan, kita akan dianggap remeh, kita akan dipandang enteng, kita dianggap rendah. Nah, tentu saja karena topiknya ini adalah orang-orang muda, mari kita belajar merenungkan firman ini bersama-sama. Ya, jangan seorang pun engkau rendah karena engkau muda. Berarti tema kita hari ini kita akan berbicara tentang teladan, terang bagi bangsa. Nah, ini sesuatu hal yang besar, bukan tentang bangsa, tapi kita akan mulai dari lingkungan kita. Kalau yang ada hari ini itu kemungkinan besar di kampus atau di rumah atau di mana kita berada hari ini. Baik, menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Nah, fellowship ini muncul, pentingnya fellowship ini berarti pertama-tama kita harus menjadi teladan itu dalam komunitas kita. Karena Alkitab ini bilang bagi orang-orang percaya. Berarti yang paling dekat dengan orang percaya adalah teman-teman sekampusmu. Fellowship praise ini. Kemudian hal yang berikut adalah dalam perkataanmu. Setelah dari perkataan, apa yang Anda ucapkan, Anda harus lakukan. Berarti itu dalam tingkah lakumu. Nah, dalam tingkah laku, diwujudkan itu akan kelihatan. Orang akan lihat kasih kita selama ini. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Bagaimana kau bangun kehidupanmu. Nah, kalau bicara ini sedikit rumit. Karena kadang orang bilang kalau kita bicara ini, kita akan diberitahu kita sok rohani. Atau berpikir, oh so suci. Padahal ini kebenaran. Ini adalah firman Tuhan. Nah, untuk menghidupi ini teman-teman, ini tidak tiba-tiba orang jadi bicaranya bagus, kemudian tingkah laku dan lain sebagainya. Ini tentunya dimulai dari hal-hal kita belajar ayat-ayat yang di atas. Coba saudara perhatikan ayat 6 saja. Saya akan baca buat saudara. Dan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Nah, ayat ini muncul, ayat di atas itu dimulai dengan
akan ada ajaran sesat. Orang muda itu mudah sekali disesatkan. Nah, kalau dia tersesat, dia tidak mungkin jadi teladan dalam perkataan. Mudah sekali disesatkan. Dengan hal apa? Nah, orang muda itu mudah sekali dimasuki hal-hal baru. Cara berpikirnya mudah sekali berubah. Nah, kenapa penting fellowship ini? Anda harus terdidik, saudara-saudaraku. Ya, coba saya memberi contoh saja. Ada beberapa hari lalu ada yang memberi kesaksian. Saya tahu orang ini begitu rohani, belum lama menikah. Rohani sekali saya tahu. Tapi dia kemudian terganggu dengan sebuah pertanyaan. Sudah ada hasilnya? Akhirnya dia begitu stres. Dalam pandangan orang seolah-olah orang menikah itu, orang yang setelah menikah ditanya, so ada buah hati, so ada hasilnya tidak? Dan pertanyaan itu, teman-teman, itu sangat mengganggu. Nah, kadangkala gangguan itulah yang membuat kita bisa berkata hal yang buruk. Tindakan kita bisa salah. Karena perkataan orang itu. Nah, itu cara berpikir dunia. Seolah-olah pernikahan itu hasilnya harus so ada keturunan. Bagaimana ada hasil. Dan itu mengganggu. Nah, padahal sebelumnya dia sangat rohani. Tapi itu mengganggu, teman-teman. Nah, itu sebabnya Alkitab biarlah kamu terdidik. Ayat selanjutnya bilang ini, latihlah dirimu beribadah. Saya tidak bilang setiap hari Anda ke gereja, tidak. Terjemahan ibadah kada seperti Ibrani 10, mungkin sering kali Anda mengungkapkan ayat ini, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebenarnya terjemahnya itu bukan pertemuan-pertemuan ibadah. Meeting together. Pertemuan bersama. Mungkin di kampusmu 3 orang berkumpul, itu meeting, itu ibadah. Karena ibadah dalam perjanjian baru bukan hari Minggu 2 jam. Ibadah dalam perjanjian baru adalah 1 kali 24 jam. Itu ibadah kita. Itu ibadah sesungguhnya. Jadi pertemuan 2 jam itu hanya meeting together. Pertemuan bersama-sama. Kita belajar bersama. Saling mengingatkan. Nah, itu perlu dibangun. Untuk apa? Cara berpikir kita diubahkan. Kebenaran ini harus menjadi bagian kita dari sekarang ini. Jadi jangan berpikir 10 tahun kemudian Anda tiba-tiba rohani. Tiba-tiba, kok mulutnya bagus sekali. Enggak, itu dibangun, dilatih setiap hari. Perlu kita mendengarkan kebenaran selalu untuk cara berpikir kita berubah. Enggak, bukankah Anda bilang mau jadi teladan? Dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesucianmu. Nah, ini yang salah. Beberapa orang berpikir salah. Orang pikir dia kemudian suci itu karena pendeta berdoa. Dalam nama Yesus, kau hidup kudus suci. Bim salah bim, dia kudus. Enggak, teman-teman. Itu dilatih. Kau baik pun hari ini, besok kalau ada hal yang buruk masuk dalam hidupmu, lusa kau tidak bisa jaga lagi kehidupanmu. Nah, itu saudara-saudaraku yang saya kasih. Nah, hal-hal berikut selain ajaran sesat yang diajar oleh ayat ini, itu peraturan tentang jangan menikah, kemudian tentang makanan dan lain sebagainya. Tapi hal-hal itu mengganggu, makanya kita biarlah Alkitab ini, ayat ini mengajar kita, biarlah kita terdidik dalam hal-hal pokok iman kita. Kita diajar tentang sebuah kebenaran. Supaya kehidupan kita ini maksimal jadi orang-orang muda. Ya, perkataan kita bisa dibangun dengan benar. Nah, beberapa orang anak muda selama jadi pengurus rajin sekali. 1-2 tahun ya, saya sering ikut pelayanan mahasiswa. Biasanya kita itu rajin kalau jadi pengurus. Angkatan pertama, kedua, 3, 4. Kalau sudah semester 5-6, tiada muncul lagi. Dulu hidupnya luar biasa dia bangun. Jadi seolah-olah kita bangun itu 1-2 tahun kita kuliah. 3-4 tahun sisanya, kita pikir, itu waktunya yang junior-junior lah. Kita itu kemudian muncul event-event khusus. Bagaimana dulu
Kau sudah dibangun begitu luar biasa. Cara berpikirmu mulai dibangun. Mulai kata-katamu mulai baik. Sejak kau masuk komunitas praise ini. Setelah 3 tahun. Mulai bicara yang tidak betul-betul lagi itu. Coba. Karena kita pikir membangunnya hanya 1-2 tahun, bukan? Serius, saya selalu pelayanan kampus. Setelah 2-3 tahun. Sudah hilang itu. Kenapa? Saya bukan pengurus. Bagaimana mau jadi teladan? Nah, ayat ini bilang kita jadi teladan sama komunitas orang-orang percaya lebih dulu. Nah, coba teman-teman renungkan ini. Setahun 2 tahun kau aktif, tahun ketiga adik-adikmu yang senior. Coba, saya selalu mendapatkan keluhan. Kakak-kakak senior setiap dukung. Nah, ada sudah, dibiarkan. Bagaimana teman-teman? Itu hal-hal sederhana. Makanya tema kita hari ini itu bagi bangsa itu besar sekali. Tapi itu tidak salah, itu sangat baik. Kan bagi bangsa dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ini sangat sulit teman-teman. Tapi bukan berarti sulit, itu tidak bisa. Kenapa? Teman-teman tahu bahwa kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kita. Dialah yang akan menolong kita, memampukan kita menghidupi ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih, jangankan kalian, saya ini pembicara. Cara berpikir perkataan saya bisa berubah. Kalau saya tidak membangun lagi hal-hal yang benar dalam hidup saya. Saya tidak memasukkan hal-hal baru. Perkataan-perkataan ilahi lagi. Coba teman-teman, lihat. Saya akan baca beberapa hal yang kemudian terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ajaran sehat. Terdidik ini teman-teman bukan 1-2 kali. Nah, ada begitu. Setiap 1-2 tahun, 3 tahun so tidak. Tidak terdidik. Bagaimana hal-hal yang baik yang sudah kau bangun, kemudian terlepas setelah 2-3 tahun. Terdidik. Hal yang lain, Alkitab bilang, latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah ya, salah satu ibadah. Jujur teman-teman, saya ingin merepresentasikan dalam ibadah kita hari ini. Dengarkan saya, setiap kali kita ibadah, aroma jiwa kita akan berubah. Coba siapa di antara teman-teman yang hadir hari ini, dalam seminggu ini tidak pernah ibadah? Atau dalam 2 minggu ini? Kosong, kayak hidupnya datar-datar itu. Coba renungkan. Bahkan kadang-kadang ingat Tuhan, iya. Ingat juga. Coba. Beda. Coba kalau ada ibadah, saudara akan ingatkan tentang Tuhan. Dan saya percaya melalui ibadah kita hari ini, Tuhan akan mengingatkan kembali kepada saudara tentang arti sebuah persekutuan beribadah. Saudara-saudaraku yang saya kasih, setelah kita bangun itu masa muda kita. Ayat ini kemudian muncul. Janganlah seorang menganggap engkau rendahkan engkau. Kenapa? Kita akan jadi teladan lewat perkataan kita. Ingat ya, perkataan yang dikeluarkan itu tidak dibangun 1-2 tahun. Tidak, sudah. Kalau Anda memasukkan hal yang buruk dalam hidupmu, tampung, tunggu waktu. Mudah sekali kalian bicara kotor. Itu kan terekam lama. Berarti hal-hal baik juga begitu. Terekam sering, didengar selalu. Itu juga yang kau perkatakan. Coba, saya pernah khotbah tentang power of choice, kuasa untuk pilihan. Apa yang kita keluarkan adalah apa yang pernah kita masukkan.
Berharap kau mengeluarkan bendahara perkataan yang baik dalam hidupmu? Sederhana, masukkan hal-hal yang baik. Perkataan yang baik, masukkan selalu, dengarkan selalu. Apa yang kau dengar, itulah yang akan kau keluarkan. Jadilah teladan dalam perkataan. Hal yang berikut, dalam perbuatan. Ingat ya, selalu dimulai dari berpikir dulu. Kan? Baru dilakukan. Adam dan Hawa begitu. Hawa itu waktu melihat sedap kelihatannya, dia pikir, oh sedap. Sedap, baru dia lakukan. Coba, apa yang Anda pikirkan selalu baik, apa yang Anda masukkan selalu baik. Coba, lama-lama Anda berpikir mana? Bagus kayaknya ini. Anda lakukan bukan? Iya. Pikirkan, oh sedap kelihatannya. Lakukan. Kalau apa yang kau bicarakan itu bagus, lakukan. Dalam perbuatan. Nah ini sedikit sebelum kita berakhir, sedikit saya ini. Ada orang bilang ini, saya ini mulutku saya jahat. Dia bilang hatiku tidak. Enggak teman-teman, baca Alkitab baik-baik. Apa yang orang keluarkan itu dari dalam hatinya. Tapi kan saya niatku, saya bicara betul. Iya, betul. Itu harus diasah. Ada proses kehidupan suatu saat. Kalau Anda bicara pedis pun, Anda tahu itu untuk membangun. Bukan meluapkan amarah. Beda ya teman-teman. Yesus marah sama penjual-penjual itu. Bukan marah-marahan, bukan. Marahnya karena sebuah kebenaran. Bukan asal marah. Hari lain kita belajar itu tentunya. Berikut, dalam kasihmu. Apa itu? Wujud tindakan itu kasih. Maksudnya lihat perbuatan ini, lihat ini. Kenapa harus ada kasih sana? Ini teman-teman. Kalau sudah bicara kasih, ini karakter Tuhan. Artinya apa? Perbuatan kita bukan karena orang supaya orang lihat, tidak. Beda, ada juga. Saya kan ketua, saya kan pengurus, saya harus baik. Saya selalu mengingatkan orang, dan itu saya ingatkan orang-orang dalam rumah saya. Kalau saya baik karena saya pendeta, itu munafik. Baca Alkitab baik-baik. Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Kita itu sudah dirancang Tuhan tuh berbuat baik. Jauh sebelumnya. Jadi orang baik bukan karena dia ketua. Kau baik bukan karena kau pengurus. Memang itu bagus ya, kasih ingat. Kau kan pengurus, kau harus baik. Kau harus punya kasih. Jadi kita punya kasih bukan karena kita pengurus, enggak. Kau punya kasih karena kau anak raja. Sudah, titik. Tidak ada lagi embel-embel dan lain, tidak ada. Jadi itu akan memotivasi semua pengurus, semua juga anggota. Oh, saya harus baik karena saya generasi Tuhan. Hal yang berikut untuk mengakhiri pesan saya hari ini lewat kesucian dan kesetiaan kita. Biarlah ingat kasih kita akan tunjukkan lewat kesetiaan kita. Dan waktu kita kasih kesetiaan kita sedang melatih kehidupan kita yang suci. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya berdoa ini akan memberkati kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dalam kasih, kesetiaan dan kesucian. Itu tidak terjadi seketika. Kami harus mulai membangun mulai dari hari ini. Belajar, merenungkan, bahkan lewat ayat dalam Timotius ini kami disuruh membaca kitab suci. Alkitab, kebenaran-Mu kami harus baca. Supaya kami terbiasa terdidik untuk hal-hal yang benar. Dan apa yang kami bangun hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia.
Sehingga lewat apa yang kami hidupi, kami pelajari, kami dididik Tuhan dengan ajaran-ajaran yang sehat. Kami belajar untuk berkata yang benar, tindakan kami benar, kasih kami, kesetiaan dan kesucian hati kami. Dan kehidupan kami di masa muda ini kami menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur buat fellowship pada hari ini. Kami juga berdoa buat para pembina praise, semua yang terlibat dalam, hamba berdoa biarlah kasih anugerah Tuhan mengalir atas mereka dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah mereka melakukan tugas dan panggilan mereka selama mereka membina bahkan mengurus pelayanan ini. Mereka menghidupi apa yang kami sedang renungkan bersama-sama hari ini. Bukan hanya itu, selepas mereka pun tetap menghidupi kebenaran-Mu. Bukan hanya waktu mereka menjadi pembina di generasi praise ini, di persekutuan ini. Berdoa buat Bapak Al-Hayat Labiro, pembina ini, Tuhan berkati dia selama dia melayani Tuhan. Biarlah kekuatan, pengurapan dari Tuhan menjadi bagiannya. Hamba berdoa buat semua pengurus dan program kerja mereka yang beberapa saat ke depan yang mereka akan bisa lakukan Tuhan. Penerimaan anggota baru dan LDK, Tuhan sertai semuanya. Biar semua berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan semuanya bisa memuliakan Tuhan di atas segalanya. Kami berdoa buat anggota-anggota praise yang minggu-minggu ini sedang sakit. Bahkan mungkin yang ada yang sedang isolasi mandiri. Bahkan mungkin ada yang sedang terpapar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan, menguatkan, memulihkan mereka. Kami berdoa jika di bulan-bulan ini ada yang berulang tahun Tuhan. Mengucap syukur Tuhan dalam apa yang mereka terima daripada Tuhan. Biarlah memberkati mereka Tuhan. Biarlah lewat penambahan umur yang Tuhan beri, mereka semakin berhikmat dan menghidupi semua kebenaran-Mu. Kami berdoa beberapa anggota praise yang sedang menyusun skripsi dan ingin mengakhiri pertandingan mereka dalam kuliah mereka Tuhan. Tuhan tolong, kuatkan, mampukan, berikan kesehatan kepada mereka. Dan biarlah mereka menyelesaikan studi mereka dengan baik. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berdoa buat semua dosen-dosen fakultas kehutanan. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah mereka juga memaksimalkan potensi yang ada pada mereka. Untuk mendidik anak bangsa. Terlebih buat adik-adik kami yang ada di fellowship ini Tuhan. Mereka bisa berhasil dalam tugas dan panggilan mereka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput semua yang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Baik, saudara-saudaraku yang saya kasih, kita akan mengakhiri fellowship kita, persekutuan kita, praise, dimanapun sudah berada, saya percaya sudah diberkati Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita berdoa, kita akan menutup ibadah kita. Hamba berdoa biarlah
damai sejahtera daripada Tuhan, kasih sayang dari Yesus, persekutuan dari Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Biarlah di masa-masa pandemi ini kami semakin didewasakan, kami semakin belajar bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya, membutuhkan Tuhan lebih daripada segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami akan menutup ibadah kami, fellowship kami pada hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.